Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisna Jatiningrum dari kelas 11A dengan dosen Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT, CMILT. Di sini saya akan menjelaskan tentang Waypoint Evaluation Method. Di sini terdapat PT Warna sebagai manufacturer cat di Surabaya. Yang saat ini Departemen Procurement-nya sedang menyeleksi vendor kaleng. Ada 3 kandidat yang mengajukan proposal, yakni vendor A, B, dan C. Kriteria dan subkriteria yang digunakan untuk seleksi the best vendor tertera pada tabel di samping. Setiap kriteria dan subkriteria telah memiliki bobot yang berbeda sesuai dengan kepentingan perusahaannya. Saat ini, perusahaan memiliki 3 expert untuk menilai setiap alternatif vendor dengan mempertimbangkan kriteria dan subkriteria, serta bobot yang diterapkan oleh perusahaan. Scoring yang digunakan dari range 1 sampai dengan 5, di mana 1 mempunyai nilai yang paling buruk dan 5 mempunyai nilai yang paling baik. Di sini terdapat penghitungan dalam bentuk Excel dalam penggunaan metode Waypoint Evaluation ini. Dari 4 kriteria tersebut telah mendapat bobot yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dari sini kita bisa melihat bahwa perusahaan lebih berfokus pada produk, di mana untuk bobot produk itu sendiri mendapatkan nilai yang paling besar yakni 40%, untuk company 25%, untuk service 20%, dan sales personal sebesar 15%. Di sini diberikan juga bobot subkriteria dan didapatkan bobot global dari perkalian dari bobot kriteria dan bobot subkriteria. Dari 3 ekspor tersebut didefinisikan sebagai manajer keuangan, manajer operasional, dan manajer produksi. Dan dari masing-masing ekspor tersebut mereka sudah eh, berhak atau dapat memberikan masing-masing kriteria tersebut dengan bobot yang mereka inginkan atau tergantung dari tujuan atau point of view dari masing-masing bagian. Misalnya dari kriteria produk dengan subkriteria price, dari manajer keuangan mereka memberikan penilaian paling tinggi yakni 5. Kemudian dari kriteria company untuk subkriteria location, pada manajer operasionalnya mereka memberikan penilaian 4. Begitupun seterusnya. Dan didapatkan hasil rata-rata untuk vendor A. Hasil rata-rata ini adalah hasil dari eh, ketiga expert tersebut. Ini caranya akan digunakan untuk pemilihan sampai dengan vendor C. Dan dari sini didapatkan eh, hasil nilai dari vendor A, vendor B, dan vendor C. Dari sini kita bisa melihat bahwa vendor A mendapatkan nilai skor sebesar 4,15, vendor B mendapatkan nilai skor sebesar 4,02, dan vendor C mendapatkan skor sebesar 4,18. Dari hasil pemilihan vendor dengan metode tersebut, kita bisa tarik kesimpulan bahwa vendor C dipilih menjadi vendor kaleng cat di PT Warna dengan skor tertinggi yakni 4,18 yang merupakan rata-rata dari penilaian ketiga manajer di PT Warna. Metode ini digunakan untuk pengambilan keputusan yang objektif dan terstruktur dengan mengevaluasi dan membandingkan beberapa opsi berdasarkan kriteria yang telah diberikan dengan bobot yang berbeda sesuai dengan tingkat kepentingannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.